Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Daku telah meraih impianku, semuanya ada dalam genggamanku. Tapi mengapa batinku terasa hampa? Tidak ada kebahagiaan yang daku rasakan. Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Saya bersyukur dan bahagia pada hari ini karena mendapatkan berkah berbuat karma baik membawakan Dhammadesana yang berjudul Bahagia ada di mana dan milik siapa? Bahagia, kata ini hanya terdiri dari 7 abjad, sangat singkat, tapi maknanya sangat dalam. Dan belum tentu semua orang bisa merasakan hal itu dalam kehidupannya, walaupun sebenarnya mereka sudah memilikinya, tapi tidak bersyukur pada kondisi tersebut, sehingga tidak merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Apakah itu bahagia? Bahagia adalah keadaan pikiran atau perasaan, kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin, yang maknanya adalah untuk meningkatkan visi diri yang membuat individu memenuhi segala potensinya dan maju bergerak ke arah kehidupan manusia yang baik. Terlahir sebagai seorang manusia adalah kebahagiaan, tapi banyak orang tidak mensyukuri hal tersebut dan selalu merasa tidak bahagia dalam hidupnya. Saat menempuh pendidikan di sekolah sampai jenjang SMA atau universitas, seseorang merasa pasti bahagia apabila sudah lulus. Ternyata setelah lulus ada beban lagi baginya, yaitu harus mencari pekerjaan. Sehingga seseorang tersebut belum merasakan bahagia walaupun sudah lulus. Ada beban hidup yang baru harus dijalaninya. Setelah bekerja lalu menikah. Saat menikah semua orang mendoakan bahagia. Dan pasangan itu pun berharap akan hidup bahagia selamanya sampai saat terakhir di dunia ini. Tapi dalam pernikahan juga ada hal yang membuat pasangan tersebut tidak bahagia. Baik karena masalah ekonomi, anak-anak, hubungan dengan anggota keluarga lainnya dari kedua belah pihak ataupun masalah lainnya. Padahal jika seseorang lebih memahami setahap demi setahap langkah yang dilakukan dan atas apa yang diperolehnya, seharusnya dia bahagia karena sudah selesai menempuh pendidikan, sudah bekerja, sudah berumah tangga dan punya anak. Tapi namanya manusia, perasaan tidak puas hadir dalam dirinya, sehingga belum merasa bahagia atas apa yang telah dimilikinya. Ada 4 jenis kebahagiaan dalam agama Buddha. 1. Ati suka, kebahagiaan karena memiliki harta kekayaan. 2. Boge suka, kebahagiaan karena dapat mempergunakan kekayaan. 3. Anana suka, kebahagiaan karena terbebas dari hutang. 4. Anavaja suka, kebahagiaan karena telah berbuat sesuai Buddha Dhamma. Pada Parita Suci juga dapat kita baca tentang kebahagiaan sebagai berikut.
Brahma Vihara Parana atau pemancaran Brahma Vihara. Handamayam Brahma Vihara Paranam Karomase Aham Sukito Homi Niduko Homi Aferao Homi Abhyapajo Homi Anigo Homi Suki atanam pariharami sabe satta sukita hontu niduka hontu afera hontu abhyapaja hontu aniga hontu suki atanam pariharantu. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Terkadang sebagian orang merasakan dirinya tidak pernah merasakan kebahagiaan atau selalu menderita di dunia ini. Mengapa terjadi demikian? Karena kurangnya kesadaran dalam diri sendiri untuk bersyukur atas segala apa yang dialami dan dimiliki saat ini, dan selalu membandingkan dirinya dengan melihat kehidupan orang lain. Padahal masing-masing manusia sudah punya jalan cerita kehidupannya sesuai dengan karmanya. Setiap orang punya cara masing-masing untuk bahagia. Bahagia itu bukan diperoleh hanya dengan materi yang melimpah, tapi di kehidupan yang sederhana pun kebahagiaan itu bisa didapatkan. Rumah mewah, kendaraan yang mahal, pasangan yang cantik atau gagah, anak-anak yang cerdas belum bisa menjamin seseorang akan merasakan kebahagiaan. Kunci hidup bahagia adalah sebagai berikut: bersyukur atas apa yang dimiliki. 2. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. 3. Fokuslah pada hal-hal positif dalam hidup. 4. Mengelola waktu dengan baik. 5. Menjaga kesehatan fisik dan mental. 6. Memiliki hubungan baik dengan orang lain. 7. Melakukan hal yang disukai. 8. Berlatih kesadaran atau mindfulness dengan meditasi. Jadi tidak terpaku pada masa lalu dan tidak terlalu khawatir pada masa depan, tetapi harus menyadari kehidupan pada saat ini. 9. Berteman dengan yang positif. 10. Belajar untuk mengatasi masalah. Dalam Dhammapada bab 23 tentang naga vaga atau gajah, syair 327. Apa madarata hota sacitam anurakata. 。
duga udarat atanam panke sata pakunjaro. Berbahagialah orang yang selalu sadar. Jagalah pikiranmu dengan waspada, seperti seekor gajah yang berusaha keluar dari benaman lumpur. Buanglah segala kekotoran batin yang berada di dalam batinmu. Dan dalam Dhammapada bab 15 tentang sukha vaga atau kesenangan. Syair (204). Arogya paramalabha santuti paranandanam visa saparamanati nibbanam paramam sukam. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Perasaan puas adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah hubungan yang terbaik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak perlu melangkah jauh untuk mencari bahagia. Karena bahagia itu ada dalam hati dan pikiran kita semua. Bahagia adalah milik semua orang tanpa terkecuali. Dengan memahami kunci hidup bahagia serta mengerti akan makna kehidupan di dunia ini, hiduplah sesuai Dhamma Sambuddha yang Maha Agung Siddhartha Gautama. Maka kebahagiaan akan dirasakan di kehidupan sekarang maupun di masa yang akan datang. Hal ini dapat kita baca pada Dhammapada bab 13, Loka Vaga atau dunia, syair 169. Dhamman care sucaritam nattam duccaritam care Dhammacari sukam seti asmim loke param hicca. Hiduplah sesuai dengan Dhamma, tidak mengikuti cara hidup yang salah. Seseorang yang mengikuti ajaran Dhamma secara benar atau akan hidup berbahagia dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Demikianlah Dhamma Desana yang saya bawakan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi para bapak, ibu, dan saudara-saudari sedhamma yang berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tak perlu melangkah jauh mencari bahagia, karena bahagia
ada dalam hati dan pikiranmu. Hiduplah sesuai Dhamma Sang Buddha yang Maha Agung Siddhartha Gautama. Maka bahagia akan engkau rasakan di kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Anumodana.